Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi, pada kesempatan ini saya akan memberitahukan bagaimana cara menggunakan fungsi logika di dalam Excel. Jadi, tanpa berlama-lama, kita langsung aja bahas. Nah, jadi yang pertama harus teman-teman lakukan adalah membuka Excel tentunya. Kemudian, kita langsung praktekkan saja caranya ya. Jadi fungsi yang pertama adalah fungsi not. Fungsi not ini digunakan untuk membalikan suatu keadaan. Nah, hasil eksekusinya berupa true atau false. Jadi, di fungsi not ini, kita memerlukan pernyataan untuk dieksekusi. Nah, pernyataan pertama ini adalah 1. Jadi, umpamanya ini, 1 ini merupakan pernyataan benar, dan 0 merupakan pernyataan yang salah. Jadi, karena not ini adalah untuk membalikkan suatu keadaan, tentunya hasil dari pernyataan yang semulanya benar akan berubah menjadi salah. Seperti contoh yang pertama ini ya, pernyataan di sini adalah 1 atau benar. Pasti hasilnya akan menjadi salah. Kita akan buktikan dan kita masukkan rumusnya dulu ya. Jadi rumusnya itu fungsi atau sama dengan, kemudian not, buka kurung, kemudian masukkan logikanya atau sel yang akan kita balikkan, akan kita masukkan fungsi, akan kita gunakan fungsi not ini. Nah, di sini adalah sel B7. Cara mudahnya kita tinggal klik saja tabel yang akan sel yang akan kita masukkan itu ya, yang akan kita balikkan itu. Nah, ini sudah. Kemudian kita tutup dengan tutup kurung, kemudian enter. Nah, terbukti kan teman-teman dari yang pernyataan pertamanya yaitu dia 1 atau true, dinotkan menjadi hasilnya akan menjadi false. Itu saja yang kedua ya, yaitu fungsi N. Jadi fungsi N ini digunakan untuk menggabungkan beberapa keadaan atau statement. Hasil eksekusinya masih sama seperti fungsi not, yaitu true dan false. Nah, sebelum kita menggunakan fungsi N ini, kita sudah harus memiliki suatu pernyataan ya teman-teman. Kita langsung masuk ke rumus ya teman-teman. Fungsi N, kemudian buka kurung. Nah, kita masukkan logika pertama. Logika pertama adalah kita masukkan nilai dari yang pernyataan tadi saya bilang ya, yang harus sudah ada sebelum kita masukkan rumus. Nah, jadi pernyataan pertama adalah nilai 75 itu, oh ya, kita dalam rumus N ini kita menggunakan kurang dari atau besar atau lebih dari. Nah, di sini kan karena pernyataan pertama ini benar, jadi kita buat pernyataan yang benar, yaitu nilai 75 pastinya lebih kecil dari 80. Kita masukkan kecil dari 80. Kemudian kita ikuti perintah, yaitu titik koma. Nah, titik koma ini ya, teman-teman bisa sesuaikan di Excel-nya masing-masing. Karena ada juga Excel milik teman-teman yang pasti perintahnya itu hanya koma, tidak menggunakan titik koma. Jadi teman-teman menyesuaikan saja. Kemudian kita masukkan pernyataan kedua. Karena yang diminta pernyataan yang benar, jadi kita masukkan yang benar lagi. Boleh sama yang seperti tadi, atau kita balik seperti 80. Nilai 80 itu lebih besar dari 75. Itu benar kan teman-teman? Kemudian kita tutup, tidak perlu sampai pernyataan ketiga, karena di sini di contoh soalnya kita hanya diminta 2 pernyataan. Kemudian sudah selesai, kita klik enter. Nah, hasilnya true. Kita masukkan rumus yang tadi, sama seperti tadi. Yang membedakan adalah pernyataan pertama ini benar dan pernyataan kedua ini salah. Kita masukkan nilai 75, pernyataan benar, berarti lebih kecil ya teman-teman, lebih kecil dari 80. Kemudian masukkan logika keduanya, pernyataan yang salah, berarti 75 lebih besar dari 80. Kemudian tutup kurung, enter. Nah, terbukti ya teman-teman, jadi hasilnya adalah false. Jadi fungsi OR ini digunakan untuk menggabungkan beberapa keadaan, sama seperti fungsi N ya, menggabungkan juga. Nah, hasil eksekusinya pun sama, true dan false. Hanya membedakan itu konsepnya dan rumusnya tentunya. Yang tadi kan N, jadi kita ubah jadi OR. Dan buka kurung. Logika pertama yaitu nilai 75 benar, dia lebih kecil dari 80. Logika keduanya, pernyataannya benar ya. Jadi nilai 80
lebih besar dari 75. Kemudian tutup kurung. Bentar. Nah, ini kita buktikan. Or, di pernyataan pertama benar, lebih kecil dari 80. Kemudian pernyataan yang kedua ini salah ya teman-teman. 75 lebih besar dari 80. Kemudian tutup kurung, enter. Nah, benar kan teman-teman? Hasilnya jadi true. Kita lanjut ke fungsi logika if yang terakhir ya teman-teman. Jadi fungsi logika if ini digunakan untuk mengambil keputusan dari beberapa keadaan atau statement. Rumusnya seperti ini. Fungsi if, buka kurung, nih masukkan nilai logikanya. Itu pertama kita masukkan nilai yang akan kita jadikan referensinya. Kemudian kita masukkan keterangannya ya, itu jika lebih besar atau sama dengan 75, nih titik koma. Jika benar, di sini perintahnya jika benar, jika nilai Dinda lebih besar dari 75, Dinda akan tuntas. Jadi kita ketik tanda petik tuntas. Jadi kita ketik tuntas. Keterangan ini kita tutup pakai tutup kurung. Kemudian enter. Nah, sebenarnya ya teman-teman, ada cara mudah supaya kita tidak mengetik rumusnya satu per satu. Yaitu caranya dengan seperti ini teman-teman. Pertama, kita tentunya harus membuat rumus yang untuk pertamanya ya teman. Kita taruh di tabel yang pertama. Kemudian kita arahkan kursor ini nih hingga dia berubah menjadi tanda plus hitam teman. Kemudian double klik, kita klik double, kemudian turun. Kita blok sampai 10 nilai ini ya. Kemudian lepas. Nah, itu jadi kita masukkan rumusnya. Terus itu fungsi if, buka kurung, ini agak rumit jadi teman-teman harus perhatikan dengan seksama. Jadi kita masukkan nilainya, nilai yang akan kita gunakan untuk merubahnya ya, nilai Dinda tentunya. Kemudian kita buat lebih besar dari, kan ini kategori yang pertama ini kan jika 90 sampai 100 itu A, berarti di atas 90 ya kan, berarti di bawah 100 sampai di atas 90 itu nilainya bakal jadi A ya, lebih besar atau sama dengan 90, nah jika benar dia akan menjadi A. Nah, tutur ini kita sesuaikan dengan buka kurung yang kita buat ya teman-teman. Di sini kita buat nih 1, 2, 3, 4, 5. Taruh kursor di ujung hingga berubah menjadi tanda plus yang hitam itu. Kemudian double klik doang. Nah, jadi oke, sekian tutorial yang saya berikan tentang bagaimana cara menggunakan fungsi logika di dalam Excel. Sampai jumpa di video berikutnya.